Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita akan memulai kembali ibadah. Bersama-sama kita mau siapkan hati, kita percaya bahwa Tuhan kita hadir di setiap rumah tangga kita. Terima kasih Tuhan. Saya mengajak kita semua untuk berdoa. Kami bersyukur Tuhan, mengawali minggu yang baru. Kami tahu kami tetap berjalan bersama dengan Tuhan. Apapun yang terjadi di sekitar kami percaya bahwa Tuhan tetap setia menyertai, menolong, dan menjagai setiap kami. Sebab itu Tuhan, mari Kau penuhi setiap hati kami. Penuhi setiap hati kami dengan hadirat Tuhan. Supaya kami tetap kuat di dalam Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari bersyukur. Terima kasih. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu
Sorak-sorak kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Berapa banyak jemaat Tuhan yang percaya bahwa di dalam nama Tuhan ada kuasa, di dalam nama Tuhan ada keajaiban. Mari yang percaya sama-sama katakan ada kuasa di dalam nama Tuhan. Haleluya. Tuhan, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku. Allah yang berkuasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi, di surga, termasyur, berkuasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala, ada kuasa dalam nama Yesusku. Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku. Oh, Allah yang perkasa, Ya Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi, di surga, termasyur, berkuasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Engkau yang termulia di bumi, di surga, termasyur, berkuasa selamanya.
Tuhan segala nama di atas segala nama, nama yang akan membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama Yesus, Raja segala raja. Engkau yang termulia, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasuk berkuasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala, ada kuasa dalam nama Yesusmu. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasuk berkuasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala, ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, selalu menjadi penolong bagi setiap kami. Engkau sekali-kali tidak pernah mengecewakan. Haleluya. Penolong yang selalu setia, Amin. memenuhi keperluanku. Kau Mengecewakan Haleluya. Yesus, ku tak pernah gagal. Segala Perkara dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. tetap percaya Tuhan setia. Amin. Haleluya. Sama-sama naikkan pujian ini bagi Tuhan. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tangguh
kasih Tuhan. Kami punya Tuhan yang menjadi penolong, sahabat yang kami percayai. Di dalam nama Yesus, kami siap diberkati oleh firman-Mu. Amin. Shalom Bapak Ibu, Jemaat GBI Kelam Hidup Bandung. Saya berdoa kita semua dalam keadaan yang sehat, diberkati Tuhan dengan tidak kekurangan apapun. Hari ini kita akan bicara tentang 3:1. Kalau kita bicara 3 dibanding 1 kan nanti orang bingung apanya yang dibandingkan. Nah, kita akan ambil dalam satu kisah di Alkitab kita bagaimana Tuhan ketemu pertama kali dengan Musa, Bapak Ibu. Kalau Anda ingat kisahnya, Musa itu lagi jalan-jalan ceritanya. Lalu dia lihat ada satu semak duri yang terbakar tapi nggak hangus. Jadi itu mujizat terjadi di sana dan dia melangkah. Kita menulis dia melangkah mendekat untuk melihat lebih jauh salah satu penampakan yang luar biasa itu. Dan di dalam pertemuan itu Tuhan kan panggil Musa, Bapak Ibu, untuk dia pergi ke Firaun untuk menyelesaikan satu tugas. Nah, dalam pertemuan itu 3 kali Musa itu beralasan, aku nggak mau, aku nggak bisa pergi, jangan akulah. 3 kali dia beralasan, 3 kali dia bertanya sama Tuhan, kenapa aku, kenapa nggak yang lain dan segala macamnya. Tapi Tuhan ada satu pertanyaan saja yang dia berikan buat Musa hari itu. Dan satu pertanyaan itu mengubah segalanya. Dan saya berdoa juga hari ini, mungkin di antara kita juga sedang mengalami satu keadaan, satu kondisi di mana kita sedang bingung mau ngapain. Kita nggak tahu mau berbuat apa. Kita sedang berharap pertolongan Tuhan, kita sedang berharap mujizat Tuhan. Kita mungkin sedang berharap sebuah jalan keluar dari Tuhan dan kita bingung. Dan mungkin Bapak Ibu, tanpa sadar kita juga menanyakan pertanyaan yang sama, alasan-alasan yang sama seperti Musa. Kita belajar dulu ya, kita lihat dulu sama-sama. Kitab Keluaran pasal 4, Bapak Ibu. Kitab Keluaran pasal 4 ayat yang pertama dulu, ayat 1 dulu. Lalu sahut Musa, bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan perkataanku, melainkan berkata, Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu. Jadi dia ngomong nih, bagaimana kalau orang Mesir, Firaun tidak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan perkataanku. Mereka nggak akan nurut, mereka nggak akan percaya, mereka nggak akan nganggep, mereka nggak akan terima aku, ceritanya. Dia nanya yang pertama, itu alasan dia yang pertama. Gimana dong? Aku nggak bisa. Mereka nggak akan terima aku bukan siapa-siapa kan? Loncat ke ayat yang 10 Bapak Ibu. Keluaran pasal 4 ayat yang ke-10. Keluaran pasal 4 ayat 10 kita baca nanti sampai ayat 14 ya. Keluaran pasal 4 ayat 10 sampai ayat yang ke-14 ya. Saya bacakan firman Tuhan buat kita semua. Lalu kata Musa kepada Tuhan, Tuhan, aku ini tidak pandai bicara. Dahulu pun tidak, dan sejak engkau berfirman kepada hambamu pun tidak. Sebab aku ini berat mulut dan berat lidah. Jadi di ayat ini dia ngomong, aku nggak bisa ngomong, aku nggak punya kemampuan, aku nggak punya skill, nggak bisa ngomong, berat lidah, berat untuk ngomong, berat untuk bicara. Alasan yang kedua ini. Dan banyak orang juga di dunia ini, mungkin kita juga akan berkata yang sama. Di masa pandemi ini banyak yang rontok, pekerjaan, bisnis semuanya berantakan. Orang terpaksa berpindah haluan, berpindah bisnis baru, berpindah bidang baru dan segala macamnya. Semua yang dulu kita lakukan dengan cara A berhasil, sekarang sudah enggak. Atau mungkin hasilnya sudah sangat jauh berkurang, enggak cukup lagi. Kita dipaksa untuk berpindah, kita dipaksa beradaptasi. Dan banyak sekali orang Kristen, anak Tuhan, tanpa sadar mereka berkata, seperti Musa, aku enggak bisa. Aku nggak punya skill seperti yang ini. Tapi jangan berhenti di situ. Lihat dulu nanti ke bawahnya. Ayat 11 dulu ya, kita lihat ya. Musa nanya, Musa beralasan, Tuhan jawab kok Bapak Ibu. Tuhan tuh selalu menjawab. Ayat 11 dia bilang, tetapi Tuhan berfirman kepadanya, siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli? Membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan? Oleh sebab itu pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Ayat 13, tetapi Musa berkata, perhatikan, dia alasan lagi, komplain lagi, punya cara lain lagi. Dia bilang, Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus. Dengan kata lain sebenarnya dia berkata, aku nggak tahu harus ngapain lah, aku nggak ngerti lah, mau ini mau apa sih? I don't know what to do. Nggak ngerti aku mau ngapain. Ayat 14 dia bilang, maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Musa. Dan ia berfirman, perhatikan ya, Tuhan murka. Tuhan marah. Karena kebanyakan alasan. Dan kalau Anda perhatikan, nanti setelah keluar dari Mesir,
orang Israel keluar dari Mesir, selama 40 tahun perjalanan di padang gurun, Bapak Ibu, Anda akan mendapati bahwa Tuhan itu juga murka kepada orang Israel. Kenapa? Kebanyakan komplain, berkeluh kesah. Ah Musa, kenapa kau bawa kami keluar dari Mesir untuk kami mati di sini? Di Mesir dulu ada makanan enak-enak, di Mesir dulu ada tempat tinggal. Sekarang di sini kami kelaparan, kami kehausan. Bagaimana? Dulu di sana enak, di sana. Begitu rupa, Bapak, komplain terus. Untuk Tuhan membawa mereka keluar dari Mesir, Bapak Ibu, untuk mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir, Tuhan hanya butuh hitungan hari. 10 tulah terjadi, lepas. Tapi untuk mengeluarkan Mesir dari dalam hati mereka, 40 tahun lamanya. Komplain terus, alasan terus. Dan hari saya mau remind sedikit lah buat kita semua, Bapak Ibu. Kalau Anda sedang mengalami satu masa, satu kondisi yang berat, yang gak sesuai dengan harapan, yang menekan, yang membuat kita rasanya gak enak semua, yang kita sebut itu masalah, jangan kebanyakan komplain. Komplain, keluh kesah, itu sesuatu yang mendatangkan murka Tuhan loh, Bapak Ibu. Itu tanda ketidakpercayaan kita. Itu tanda bahwa kita berkata bahwa Tuhan, kau gak sanggup ngurusin hidupku, kau gak sanggup jaga hidupku. Aku perlu kekuatan lain selain kekuatanmu. Makanya kita komplain. Dan itu membagikan murka Tuhan. Dan kalau kita sudah terlanjur komplain, Bapak Ibu, sudah ya namanya terlanjur, mau apa lagi? Stop. Dan kita belajar dari Musa baik-baik. 3 kali dia komplain, hanya dalam satu pertemuan yang singkat. 3 kali dia komplain begitu rupa. 3 kali dia alasan begitu rupa. Padahal di tengah-tengah dia lihat semak duri terbakar, tapi nggak hangus. Itu kan mujizat besar, Bapak Ibu. Tapi di tengah-tengah itu pun dia masih ragu, dia masih nggak percaya, dia masih punya alasan. Di tengah-tengah keadaan yang begitu hebat, dengar suara tapi nggak ada wujudnya, nggak ada orangnya, suara Tuhan. Dia tahu, lepaskan kasutmu sebab tanah yang kau injak itu kudus. Dia tahu, dia sadar itu suara Tuhan. Dia kenali itu suara Tuhan. Tapi tetap ragu-ragu, tetap beralasan. Aduh, jangan aku, mereka nggak akan dengerin aku bukan siapa-siapa. Aku nggak punya kemampuan, aku nggak bisa bicara, aku nggak punya skillnya, aku nggak punya modal, aku nggak punya bahannya, aku nggak bisa. Utus yang lain sajalah, jangan aku. Siapapun yang lain boleh kau utus, yang penting jangan aku. Aku nggak tahu mau ngapain, aku nggak ngerti nanti gimana. Aduh pusing, janganlah, jangan aku. Alasan demi alasan demi alasan. Lalu Alkitab menulis, bangkitlah murka Tuhan terhadap Musa dan ia berfirman, bukankah di situ Harun, orang Lewi itu kakakmu? Aku tahu bahwa ia pandai bicara. Lagi pula ia telah berangkat menjumpai engkau. Dan apabila ia melihat engkau, dia akan bersuka cita dalam hatinya. Nanti kalau Anda baca di bawah-bawahnya, Anda akan mendapati sebuah kisah Tuhan ngomong bahwa aku akan menaruh perkataanku dalam mulutmu, dan kau taruh perkataanku dalam mulutnya. Maka aku akan menyertai kau dan dia, dan aku akan mengajarkan kepadamu apa yang harus kau lakukan. Dia ngomong, aku nggak tahu harus ngapain, aku nggak tahu what to do-nya. Tuhan bilang, aku kasih tahu. Dalam setiap alasan Musa, dan seringkali alasan yang sama kita keluarkan tanpa kita sadar, kita kebingungan sendiri, kita pontang-panting sendiri, kita sampai stres berat. Dan saya mengerti, saya sadar, saya mengerti semua orang stres hari ini, Bapak Ibu. Nggak ada yang enggak. Kalau Anda berpikir, Anda merasa terjepit, terhimpit, rasanya berat, rasanya sudah ini jalan buntu. Saya punya kabar baik sebenarnya buat Anda ini hari ini. Kabar baiknya adalah you are not alone. Anda nggak sendirian. Semua orang di seluruh dunia merasakan yang sama. Semua juga kejepit. Semua juga merasakan yang sama, Bapak Ibu. Nggak ada omongan, oh yang kaya enak, dia masih bisa survive. Semua mau kaya, mau miskin, kalau udah kena penyakit, itu nggak ada yang enak, Bapak Ibu. Kena pandemi. Semua orang mau kaya, mau miskin, mau banyak duit, mau dikit duit. Kalau udah terkapar, itu nggak ada yang enak. Semua orang yang kaya pun, yang punya perusahaan, yang punya toko, yang punya pabrik, semua pun gaya mereka berbisnis harus berubah. Harus. Kalau mereka tidak berubah, habis semuanya. Orang-orang sekarang sudah mulai mau nggak mau beralih harus ke teknologi, ke online. Gereja-gereja sekarang sudah mulai beralih ke online. Dan saya mau bertanya sesuatu. Keadaan, anggaplah Bapak Ibu, COVID ini akan berlalu, berubah nih statusnya. Dari pandemi menjadi endemi.
jadi penyakit biasa. Tetap percaya ini, tetap keadaan kita tidak akan pernah bisa normal lagi seperti dulu. Nggak bakal. Gereja nggak bakal seperti dulu lagi. Kita mau, sudah boleh bikin pertemuan meeting offline, asik kita bisa ibadah bareng-bareng. Tapi apakah Anda pikir nanti ibadah gereja akan berjalan lagi normal seperti dulu? Tidak bakal. Selama 2 tahun lebih, kurang lebih ya, jemaat sudah terbiasa dengan gaya hidup baru online. Mereka tinggal pilih siapa pendeta yang mereka suka. Mereka tinggal pilih gereja mana yang mereka suka. Mereka tinggal pilih penyembahan apa yang mereka suka. Lagu apa yang mereka suka. Tinggal pilih. Mereka tinggal pilih jamnya sekalian. Biasanya jam 7 pagi ngantuk, ganti. Jam 3 malam, jam 3 subuh, jam 3 sore, jam 1 siang. Terserah mereka. Mau-maunya mereka tinggal di rewind. Gembalanya marah, negur, cuek bebek, ganti. Ada gereja lain, channel sebelah tinggal pasang. Nggak suka pendetanya, jahat, kurang ganteng, kurang enak dilihat, kurang pinter ngomong, ganti. Semuanya gampang hari ini. Dan itu baru satu dari sekian banyak hal-hal lain yang berubah. Nanti begitu ibadah offline, tidak akan membuat keadaan jadi sama seperti dulu, Bapak Ibu. Akan tetap susah. Hari ini gereja ditantang untuk membuat satu terobosan baru, bagaimana membuat jemaat bertumbuh. Tapi dengan keadaannya begini, mereka bisa pindah kemanapun, mereka bisa lihat manapun, mereka bisa semau-maunya sendiri. Itu baru dari satu bidang gereja, satu sisi. Dari pekerjaan sama. Pekerja-pekerja sekarang WFH, work from home. Mau nggak mau karena pemerintah mewajibkan begitu. Lalu bosnya gimana? Kalau pegawai aja work from home, bosnya juga dari home. Atau karena dari vacation, dari tempat liburannya. Tapi mereka nggak di situ. Tapi gaji jalan terus. Lalu bagaimana monitor kerjaan? Mereka mulai dengan ada yang Zoom, ada yang remote aplikasi remote di komputer untuk ngecek, untuk submit dan segala macam. Semua berubah, sekolah berubah, segala macam berubah, Bapak Ibu. Dan kita harus ngikuti. Kalau Anda nggak ngikuti, habislah kita, bubar semua, binasa semua. Pekerjaan kita bisa hancur lebur nggak karuan. Dan itu kalau yang satu yang bisa dipertahankan pekerjaannya. Banyak yang pekerjaannya sekarang tidak bisa lagi diterusin, Bapak Ibu. Harus berubah haluan. Orang mulai gak bisa tidur. Kepikiran, khawatir. Besok gimana, besok bagaimana. Begitu rupa. Kalau kita mau beralasan, Bapak Ibu, sebenarnya ya wajar. Kita punya 1001 alasan yang bisa membenarkan kita untuk seperti Musa. Aku nggak bisa, aku disuruh kerja baru, umur berapa aku disuruh mulai baru, ngerintis baru. Aku nggak punya kemampuan, saya sudah tertinggal jauh dengan anak-anak muda zaman sekarang. Betul, kita punya 1001 alasan, Bapak Ibu. Tapi ini yang saya mau bilang, stop. Jangan diterusin alasan kita. Kenapa? Kalau sekali lagi saya ngomong, kalau Anda baca Alkitab, Anda tidak akan mendapati, Tuhan murka karena si A disuruh diem aja. Tuhan murka karena nabinya disuruh ngerjain A malah bikin yang lain. Enggak, Bapak. Yunus lari dari Niniwe ke Tarsis, Tuhan gak murka. Tuhan tangkep, iya, tapi Tuhan gak murka. Tapi kalau Anda baca Alkitab, Tuhan murka, bangkitlah murka Tuhan. Itu waktu dia berhadapan dengan orang yang penuh excuses, penuh alasan. Jadi hari ini, Pak Bu, Anda nggak sendirian kok. Semua orang punya 1001 alasan. But stop it. Berhenti. Ini kalau diterusin, Musa bukan cuma 3 alasan Bapak Ibu yang keluar. Bisa banyak sekali. Tapi hari ini saya nggak fokus dengan apa yang di alasannya Musa lah. Saya nggak mau fokus dengan, si ini ngomong ini, dia punya 1001 pembenaran. Enggak. Saya pengen fokus dengan 3:1. Satunya ini lah yang saya pengen fokus. 3 kali 3 pertanyaan Musa tanya sama Tuhan, Tuhan jawab semuanya. Tapi satu saja yang Tuhan tanya. Kita baca sama-sama ya. Keluaran pasal 4, ayat 2 sampai ayat yang keempat. Keluaran pasal 4, ayat 2 sampai 4, saya bacakan firman Tuhan buat kita semua, Bapak Ibu. Tuhan berfirman kepadanya, apakah yang di tanganmu itu? Jawab Musa, tongkat. Firman Tuhan, lemparkanlah itu ke tanah. Dan ketika dilemparkannya ke tanah, maka tongkat itu menjadi ular, sehingga Musa lari meninggalkannya. Tetapi firman Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu dan peganglah ekornya.
Musa mengulurkan tangannya, ditangkapnya ular itu lalu menjadi tongkat di tangannya. Dari sekian banyak alasan Musa, Tuhan jawab semuanya. Tapi Tuhan gak terlalu pusing dengan yang itu. Tuhan hanya tanya satu. Dan ini yang saya mau tekan hari ini. Tuhan juga akan hanya tanya sama kita satu, Bapak Ibu. Apa yang ada di tanganmu itu? Kau punya apa? Dan kalau Anda baca kisah ini, ditanya nih, apa yang tanganmu itu? Jawab Musa, tongkat. Sebenarnya ya Bapak Ibu, sebenarnya itu sama saja dengan Musa itu jawab, nggak ada apa-apa di tanganku. Kenapa? Karena tongkat itu adalah satu benda yang sangat biasa sekali. Semua orang zaman dulu itu semua bawa tongkat. Semua Bapak Ibu bawa tongkat. Kenapa? Karena tongkat itu dipakai buat jalan. Mereka semua harus jalan jauh. Kadang lewati gurun, pasir-pasir, susah untuk diinjak, susah untuk ditapak, harus pakai tongkat. Mereka kadang naik gunung batu karang, mereka harus bawa tongkat. Kalau zaman sekarang orang hiking itu juga bawanya tongkat. Jadi tongkat itu sesuatu yang gak ada harganya. Semua orang ya memang begitu. Itu sesuatu barang, satu benda yang geletakan dimanapun ada, tinggal diambil di tanah juga ada. Mau lihat pohon jatuh, batangnya tinggal dipungut sudah jadi tongkat, Bapak Ibu. Musa sebenarnya sedang kata lain, dia berkata, aku gak punya apa-apa. Tapi perhatikan ini, yang tidak ada artinya, yang biasa di tangan kita, kalau dilepaskan di tangan Tuhan, itu bisa jadi sesuatu yang ajaib, Bapak Ibu. Tongkat yang biasa di tangan Musa, ini perhatikan ya, tongkat ini sudah lama di tangan Musa. Sudah dari dulu Musa punya tongkatnya. Dan selama dia miliki tongkat itu, selama dia pegang tongkat itu, tongkat ini tidak pernah bisa melakukan apapun. Tidak pernah menghasilkan sesuatu apapun. Tongkat ini tidak pernah perform sesuatu yang hebat. Gak pernah, ya memang tugasnya untuk nuntun jalan, hanya untuk nahan beban. Tapi begitu ditanya Tuhan, apa yang di tanganmu itu? Tongkat. Waktu dia serahkan, ini tanganku tongkat. Tuhan bilang, lepaskan. Lemparkan tongkatmu itu, lepaskan dari tanganmu. Begitu dia lepaskan dari tanganmu karena perintah Tuhan kan. Berarti kan begitu lepas dari tangan Musa, itu pindah ke tangan Tuhan. Karena Tuhan yang ngomong, Tuhan yang bilang, Tuhan yang minta. Begitu lepas dari tangan Musa, tongkat itu berubah jadi ular seketika. Apa yang kita punya perlu dilepas kepada Tuhan supaya bisa jadi besar, bisa jadi perform something, Bapak Ibu. Tongkat yang biasa ini begitu dilepaskan, diberikan kepada Tuhan, Bapak Ibu, kita mulai melihat ada satu kisah perjalanan yang sangat hebat sekali. Dengan tongkat yang ini, yang dia lemparkan jadi ular, dia pergi ke istana Firaun. Dia hadapi penyihir-penyihir Firaun. Semua masing-masing lemparkan tongkatnya jadi ular semuanya. Tapi Alkitab menulis ular Musa menelan semua ular-ular mereka. Dengan tongkat itu, dia perform miracles, mujizat Tuhan yang begitu hebat, yang begitu ajaib. Dia ubah semua air di tanah Mesir jadi darah. Dengan tongkat itu dia datangkan, dia tutupi seluruh tanah Mesir dengan kodok. Dengan tongkat itu nyamuk, Alkitab menutupi seluruh tanah Mesir sampai gak kelihatan ujungnya. Dengan tongkat yang sama dia datangkan buruh dan hujan es. Petir menyambar, hujan es begitu rupa. Di padang gurun ada hujan es, Bapak Ibu. Luar biasa loh. Dengan tongkat yang sama, dia mendatangkan belalang menutupi seluruh tanah Mesir itu. Udah habis semuanya. Hasil tani segala macam hilang semuanya. Habis dimakanin. Dengan tongkat yang sama, dia belah Laut Merah. Ini yang paling kita kenal, kita paling hafal kisah ini. Dia belah Laut Merah, laut itu terbuka bentuk dinding. Tanahnya kering, mereka bisa lewat. Begitu orang Mesir datang, nginjek tanah yang sama, nutup lagi. Begitu luar biasa. Dengan tongkat yang sama, Alkitab menulis kalau Musa angkat tongkatnya, menanglah pasukan Israel, dipimpin Joshua. Menanglah mereka, tapi kalau tangannya turun, tongkatnya turun, kalahlah mereka. Jadi diangkat sampai kemenangan itu tiba untuk orang Israel. Dengan tongkat biasa, Tuhan perform sesuatu yang sangat ajaib, Bapak Ibu. Begitu luar biasanya. Itu cuman tongkat biasa. Hanya tongkat yang dibawa Musa untuk nopang. Gak ada nothing special about it. Tapi
begitu yang biasa itu dilepaskan buat Tuhan, kepada Tuhan, sesuatu yang besar terjadi. Hari ini saya pengen ajak kita untuk bertobat, Bapak Ibu. Termasuk buat saya. Kita perlu bertobat. Kita ini kadang-kadang fokus kepada apa yang kita tidak punya. Musa, perhatikan lagi alasan Musa. Mereka nggak akan dengerin aku. Siapa aku? Aku bukan siapa-siapa, bukan pejabat, bukan orang penting. Siapa aku? Aku nggak punya kedudukan, nggak punya status, nggak punya apa-apa. Lalu dia bilang lagi, aku nggak bisa ngomong, nggak pinter bicara, nggak punya skill, nggak punya kemampuan untuk bicara, nggak punya kemampuan negosiasi, nggak punya kemampuan persuasif, tidak punya. Dia fokus dengan apa yang dia nggak punya. Aku nggak tahu apa yang harus kulakukan. Utus orang lain yang pantas ke utus. Aku nggak ngerti, nggak pantas, nggak bisa aku. Aku nggak bisa, aku nggak punya kemampuan, nggak punya pengertian, nggak bisa, nggak tahu, nggak punya. Semua alasan dari manapun ini, dari Musa, orang Israel 40 tahun di padang gurun, semua sumber dari alasan, semua sumber dari keluh kesah itu karena kita fokus kepada apa yang kita tidak punya, Bapak Ibu. Stop. Saya juga punya ribuan alasan untuk membenarkan diriku, membenarkan keadaanku. Oh, saya kekurangan modal, saya nggak punya uang, saya nggak punya koneksi, saya nggak punya kenalan, saya kurang pendidikan, saya nggak punya pengalaman, saya nggak punya ini, nggak punya. Semua kita bisa punya alasan, tapi alasan tidak akan pernah merubah keadaanmu. Jadi tujuan kita ini sekarang apa? Kita mau feeling good dengan keadaan kita yang buruk ini, dengan alasan-alasan itu, ya aku begini karena kan memang gimana keadaan, atau Anda mau merubah keadaanmu. If you want to change, kalau Anda mau merubah keadaan Anda, stop excuses. Berhentilah alasan. Berhentilah fokus kepada apa yang kita nggak punya, tapi fokuslah, mulai lihat apa yang kita punya, apa yang di tanganku. Ingat, Tuhan tanya cuma satu loh. Apa yang di tanganmu? What is in your hand? Apa yang kau punya hari ini? Dan kadang-kadang yang kita punya itu justru nothing. Nothing dalam tanda kutip. Bukan sesuatu yang besar, bukan sesuatu yang extraordinary, bukan sesuatu yang spesial. Hanya yang biasa-biasa saja. Aku hanya bisa masak. Misal, ada satu teman Bapak Ibu, suatu hari dia di PHK dari kantornya. Lalu bingunglah dia, usia sudah sekitar 40-an. Dalam tanda kutip orang bilang telat, kalau mau usaha baru lagi itu terlambat. Tapi ya gimana, orang di PHK kok. Lalu dia berpikir, aku ini bisa nih masak, aku suka masak. Jadi di rumah tuh dia suka masak. Dulu dia manajer di satu perbankan Bapak Ibu. Usaha, ya posisinya dia cukup mentereng lah. Tapi begitu di rumah dia masak buat anak istrinya, karena dia seneng, dia hobi. Begitu dia dipecat di PHK, dia berpikir, apa aku jualan saja ya, masak ya. Orang lain ngomong, duh, dari manajer perbankan, banker, tiba-tiba jadi jualan makanan di pinggir jalan. Yang bener. Tapi dia berdoa Bapak Ibu. Ini singkat ceritanya, dia berdoa dan dia dapat satu rema lah dari Tuhan. Apa yang di tanganmu? Dia bilang, Tuhan, ini yang di tanganku. Tabunganku nggak banyak, tapi ini yang di tanganku. Ini aku mau berikan ini buat Tuhan. Berkati tanganku Tuhan. Singkat cerita, dia ambil tabungannya, dia pakai modal, dia beli peralatan, dia sewa satu tempat Bapak Ibu. Dan dia mulai jualan kue tiaw ceritanya. Cuma satu, yang dijual cuma satu. Nggak ada makanan lain. Jenisnya cuma satu kue tiaw doang. Dia jual kue tiaw Bapak Ibu. Dan singkat cerita, hari ini dia bisa sekolah anak-anaknya sampai ke luar negeri. Apa yang murah, rendah, biasa bagi orang lain, bagi manusia, begitu di tangan Tuhan itu akan jadi sesuatu yang ajaib. So, stop excuses. Berhenti alasan. What is in your hand? Lihat. Mungkin kecil, mungkin biasa, mungkin nothing dalam tanda kutip, bukan apa-apa. Tapi yang tidak ada apa-apanya itu di tangan Tuhan bisa jadi sesuatu yang ajaib, bisa jadi sesuatu yang besar. Kemauan kita, kerelaan kita untuk memberikannya kepada Tuhan, itu yang jadi
kuncinya. Itu yang jadi pembedanya Bapak Ibu. Tongkat itu di tangan Musa, tongkat biasa. Sudah lama ikut Musa, sudah berapa tahun ikut Musa. Dia mengembalakan kambing domba aja sudah 40 tahun. Tidak pernah ada bisa ngapa-ngapain. Tapi apa yang membedakannya? Stik yang dulu dengan stik yang sekarang, tongkat yang dulu dengan tongkat sekarang, apa bedanya? Bedanya ada di kuasa Tuhan. Saat tangan Tuhan ada kepada tongkat itu, tongkatnya berubah. The power of God itu membedakan segalanya, mengubah segala keadaan. It's a game changer Bapak Ibu. Itu mengubah segala permainan kita, mengubah segala hidup kita. Begitu ada Tuhan, berubah semuanya. Jadi yang membuat hidup kita bisa berhasil, hidup kita bisa benar, bisa naik, kita bisa menikmati kebaikan dan berkat Tuhan, itu bukan kebaikan kita, kemampuan kita, kecerdasan kita, modal besar kita, bukan. Jadi jangan fokus dengan hal-hal yang salah. Jangan fokus dengan apa yang kau tidak punya bahkan. Fokuslah dengan apa yang kau punya, berikan Tuhan, ini yang aku punya. Aku serahkan padamu. Aku berikan pada Tuhan. Pakai aku. Dari yang kecil, yang tidak ada apa-apa, bisa jadi besar Bapak. Tinggal kita kasih. Masalahnya adalah kita mau kasih apa yang kita mau serahkan. Kita ini perlu Tuhan. Kita ini perlu Tuhan dalam segala hidup kita. Dan saya bicara ini bukan sekedar masalah kerjaan ya, bukan cuma masalah datengin duit, bukan. Kita perlu berikan tongkat kita ke hadapan Tuhan. Tuhan, ini tongkat ini aku punya. Tuhan, ini perkawinan pernikahanku, keluargaku, aku mau berikan buat tangan Tuhan. Ini pekerjaanku, ini pelayananku Tuhan, ini talentaku Tuhan, beri buat Tuhan. Seringkali kita ini tanpa sadar Bapak Ibu ya, urusan rohani kuserahkan tangan Tuhan. Urusan kerjaan urusanku. Urusan bisnis urusan saya, urusan pajak urusanku. Tuhan jangan ikut-ikutan. Tuhan nggak ngerti yang ini. Kita yang atur, kita bermain cantik dengan urusan pajak kita. Kita bermain ini itu segala macam. Kita kutak-atik. Rusak Bapak Ibu. Percaya deh. Hari-hari ini kita lagi dengar berita ada satu orang yang katanya crazy rich, kaya sekali, dan dia pernah bilang begini, Tuhan aja nggak bisa buat aku miskin. Hari ini lagi ditahan orangnya, belum putusan memang, tapi sudah ditahan dan sudah diancam akan disita semua harta bendanya, dimiskinkan. Loh, kok berani dia bilang Tuhan aja tidak bisa miskinkan dia? Jangan kebangetan Bapak Ibu. Sadarlah baik-baik. Semua kita perlu Tuhan dalam setiap area hidup kita. Pekerjaan kita milik Tuhan, keluarga kita harus kasih Tuhan. Bisnis kita kasih buat Tuhan. Pelayanan kita kasih buat Tuhan. Ini yang aku punya Tuhan, pakai, ambil. Kalau kita bisa berikan buat Tuhan, saya percaya hidup kita akan jauh lebih baik Bapak. Kita akan melihat banyak perkara luar biasa, perkara mujizat terjadi dalam hidup kita. Waktu kita berikan buat Tuhan, yang biasa bisa berubah. Tongkat Musa, hanya tongkat biasa, dipukulkan ke satu batu karang di Horeb, keluar air Bapak Ibu, dan memberi minum orang Israel. Sekilas kalau kita baca, oh dia pukul batu karang, batunya keluar air, oh mujizat sih memang. Tapi kadang kita nggak sadar betapa besarnya mujizat ini. Air yang keluar dari batu karang itu nggak main-main loh Bapak Ibu. Bukan air semburan trut air mancur, bukan loh. Itu keluar sungai Bapak Ibu. Dia memberi minum minimal ya 1 juta sampai kurang lebih 3 juta orang Israel. Minum semuanya puas. Luar biasa loh, gak main-main. Ini bukan cuma air kecil-kecil yang keluar, enggak. Waktu tangan Tuhan ada dalam tongkat itu membuat perkara ajaib. Waktu tangan Tuhan ada menyentuh seekor keledai itu bisa bicara dan menegur nabi yang jahat. Waktu tangan Tuhan itu ada menyentuh kepala kapak yang dari besi tenggelam, waktu hadirat Tuhan, tangan Tuhan ada, dia keluar ngambang, Elisa ambil. Waktu tangan Tuhan itu menyentuh satu buli-buli kecil isi minyak, satu-satunya harta terakhir dari seorang janda nabi Tuhan,
yang anaknya mau diambil sebagai pembayar utang, waktu tangan Tuhan menyentuh buli-buli minyak, buli-buli itu mengalir tidak berhenti sampai tempayan terakhir itu penuh kelimpahan. Hari ini dengan sangat memberanikan diri saya berkata, Bapak Ibu, berhenti mengkhawatirkan hidup Anda. Saya ngomong ini dengan sangat sadar, tidak mudah, Bapak Ibu. Saya ngomong ini dengan hati-hati ya Bapak Ibu ya, bukan dengan maksud apapun. Selama 2 tahunan ini saya juga kehilangan pekerjaan, saya kehilangan penghasilan, saya kehilangan segala-galanya. Saya juga nggak tahu ini besok nanti mau makan bayar apa, nggak ngerti wis. Tapi saya belajar percaya. Satu kali baru terjadi beberapa minggu yang lalu Bapak Ibu, saya lagi menghadapi satu momen, satu masa, saya harus selesaikan beberapa tanggungan dan segala macam, tapi duitnya nggak ada, singkatnya. Dan saya juga nggak tahu mau dapat dari mana. Saya sudah berusaha sekuat tenaga, saya nggak tahu apa-apa. Dan pagi-pagi saya keluar Bapak Ibu dari rumah, saya keluar rumah, saya jalan-jalan lah ceritanya di komplek. Lalu saya duduk di lapangan begitu ceritanya. Saya duduk, saya berdoa, saya tanya Tuhan, saya harus apa? Semua saya sudah coba. Semua yang kupunya sudah kutawarkan sama Tuhan. Apalagi segalanya dalam 2 tahun ini Bapak Ibu saya sudah ganti kerjaan 8 kali. 8 kali Bapak Ibu. Ini beberapa orang boleh berkata itu aib. Oke lah, nggak apa-apa. Tapi buat saya pribadi hari ini saya berkata itu sebuah penyerahan diri dengan Tuhan. Ini yang saya punya, Tuhan, yang mana yang Tuhan mau ambil, yang mana Tuhan mau pakai, silakan. Dan hari kemarin di tengah-tengah lapangan itu yang ngomong saya sudah berikan semua, saya sudah coba semuanya. Dan tanpa sadar saya lihat di atas kepala saya Bapak Ibu, itu ada satu pohon besar. Jadi saya duduk di bawah pohon ceritanya. Lalu ada burung di sana. Burungnya lagi cici-cuit. Lalu tiba-tiba satu firman itu bicara buat saya. Firman itu berkata begini. Burung pipit itu tidak bekerja, tidak menabur, tapi dipelihara Tuhan. Masakan engkau, orang yang dipilih, orang yang ditebus dengan darahnya yang mahal, tidak dipelihara? Dan saya nangis Bapak Ibu. Saya bilang, Tuhan, ampuni aku Tuhan. Kekhawatiranku mengalahkan imanku. Ketidakpunyaanku mengalahkan imanku dengan apa yang sudah kuserahkan dalam tangan Tuhan. Aku jadi terfokus kepada apa yang saya nggak punya. Saya jadi fokus kepada apa yang saya nggak miliki. Ampuni saya Tuhan. Dan sesuatu saya mau bilang buat Anda Bapak Ibu. Waktu saya melakukan itu, waktu saya bertobat, saya minta ampun di hadapan Tuhan. Salah satu dari 8 pekerjaan yang saya buat itu tiba-tiba menghasilkan. Dan itu jadi jalan keluar buat saya. Dengan yang menurut bagi saya itu sesuatu yang mujizat. Di detik-detik terakhir, dan itu kan dari kalau Anda perhatikan Alkitab itu gaya Tuhan. Detik-detik terakhir Bapak Ibu. Tapi tidak terlambat. Telat tapi tidak terlambat. Tuhan tolong. So, ayo fokus hari ini. Lihat, berikan sama Tuhan. Waktu Tuhan sentuh apa yang biasa dalam hidup kita, itu jadi besar. 2 Korintus pasal 4 ayat 7. 2 Korintus pasal 4 ayat 7. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat. Perhatikan sampai sini dulu. Tetapi harta ini kami miliki, kami punyai dalam bejana tanah liat. Kalau Anda tadi yang perhatikan apa yang saya ngomong dari tadi, dari buli-buli yang disentuh Tuhan, batu karang yang diketok, apalagi keledai yang dijamah Tuhan, lalu kepala kapak dari besi, lalu kalau Anda tahu mungkin yang terakhir ada satu kotak yang kalau dibawa kemanapun hadirat Tuhan hadir, dan itu membuat ketakutan besar bagi musuh-musuh orang Israel. Tabut perjanjian itu dibuat dari kayu, tapi dibalut emas memang, tapi kayu isinya. Orang nggak tahu ada satu harta yang tersembunyi, tapi luarnya biasa, cuman kotak, cuman batu karang, cuman keledai, cuman buli-buli minyak. Luarnya biasa, tapi di dalamnya ada sebuah kuasa. Dan itu yang diomong sama Paulus. Tetapi harta ini kami punya dalam bejana tanah liat. Bejananya biasa, tapi di dalam bejana itu ada kuasa, ada harta. Dia tulis, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami.
Jadi ada kekuatan yang Tuhan sedang mau berikan buat Anda dan saya. Melimpah-limpah. Bukan dari diri kita, tapi dari Tuhan. Bagaimana? Waktu kita let go. Melepaskan apa yang kita punya, kita beri buat Tuhan. Lalu apa yang terjadi Bapak Ibu? Waktu Musa menyerahkan tongkatnya kepada Tuhan. Ini tongkatku Tuhan, pakailah kalau kau mau. Tuhan ambil dan Tuhan pakai tongkat itu untuk mengkonfrontasi kekuatan dunia. Dan hal yang sama juga akan terjadi. Waktu kita serahkan sesuatu yang biasa dari milik kita, dari tangan kita kepada tangan Tuhan, Dia akan pakai yang biasa itu, merubahnya untuk mengkonfrontasi kekuatan dunia. Orang dunia boleh berkata, tanpa modal jangan harap bisa sukses. Saya mau bilang ini dengan sangat pelan dan hati-hati. Tanpa modal, Anda bisa sukses kalau Tuhan menyertai. Dengan modal besar, dana raksasa, Anda bisa bangkrut kalau Tuhan tidak menyertai. Jadi hari ini, perhatikan, Tuhan akan pakai apa yang kecil dari hidup Anda untuk melawan kekuatan dunia ini. Musa dipakai, dia ambil, Tuhan ambil tongkatnya dan dia pakai untuk perform mujizat begitu rupa. Tapi ada satu triknya, ada satu harusnya Anda tahu. Setiap kali Tuhan mau perform, Tuhan mau pakai tongkat ini, nanti kalau Anda baca Alkitab, perhatikan baik-baik kata-kata ini. Selalu ada kata ini, Musa, ulurkanlah tongkatmu itu. Angkatlah tongkatmu itu. Pukulkanlah tongkatmu itu. Musa harus perform something, harus lakukan sesuatu. Itu namanya action of faith. Yesus, dia ngomong, Anda dan saya, kita punya kekuatan untuk memindahkan gunung. Tapi, you have to speak it. Kau harus perkatakan. Katakanlah kepada gunung ini, pindahlah maka gunung tercempakkan dalam laut. Kita nggak bilang, imanilah dan tunggulah. Enggak. Do something. Pakai yang kecil itu. Perform. Tuhan akan buat jadi besar, Bapak. Contoh yang lain. Mungkin kalau Anda ingat Samson misalnya. Samson dikepung musuh. Musuh begitu rupa mau bunuh dia nggak punya senjata. Lalu dia ketemu rahang keledai. Rahang keledai itu cuma segini loh Bapak Ibu, kecil kok, nggak gede, seginilah kira-kira. Dan kalau menurut perhitungan manusia, namanya rahang, mana bisa dibuat dibuat perang sih? Diketok rahang sama pedang ya pasti tumbang rahangnya. Tapi sejarah mencatat, Alkitab mencatat, dengan satu keledai itu dia bunuh ribuan dengan satu rahang itu. Bayangkan kalau seandainya hari itu Samson nemu rahang dan bilang, wah bocah ini nggak bisa, ini terlalu biasa, terlalu lemah, dibuang, mati Samson, dibunuh musuh. Tapi the power of faith itu mengubah segalanya. Action of faith mendatangkan kuasa yang besar. Dia ambil rahang keledai, dia berperang, dia bunuh ribuan musuh, dan dia hidup. Musa ambil tongkat, dia ulurkan. Kan lucu ya, ulurkan ke langit. Lalu apa terjadi? Ya nggak tahu, cuma ulurin tongkat. Lalu sesuatu terjadi. Hujan guru dan es datang. Lautan penuh dengan darah. Nyamuk, kodok, belalang, seluruhnya menutupi. Begitu hebat kematian anak sulung. Wah, ngeri sekali. Hari ini Tuhan sedang bertanya hal yang sama. What is in your hand? Apa di tangan Anda, Bapak Ibu? Anda mungkin sedang berkata, aku gak punya apa-apa yang berharga. Gak perlu berharga. Apa di tangan? Fokuslah. Ambil, saya berdoa, saya mau ajak kita sama-sama. Ambil waktu sebentar untuk melihat jauh dalam diri kita. Jangan fokus pada apa yang kau gak punya. Tapi fokus kepada apa yang kau punya. Tuhan, aku punya sesuatu. Aku punya kemampuan mungkin. Aku punya modal terakhirku. Aku punya motor lama, butut mungkin.
Aku punya mobil kecil. Apa yang kau punya, Bapak? Bawa ke hadapan Tuhan. Yang kecil, yang biasa, yang sederhana, yang murahan, yang rendahan bagi orang. Di tangan Tuhan akan jadi sesuatu yang ajaib, sesuatu yang besar. The power of God akan merubah segala macam. Is a real game changer. Hari saya berdoa, kita berikan kita bawa ke hadapan Tuhan, Bapak. Stop, berhenti, fokus kepada apa yang kau tidak punya, tapi mulai fokus kepada apa yang kau punya, apa yang ada di tanganmu, dan mulai perform, mulai lihat, lakukan action of faith, melangkahlah, dan kita akan melihat dan mendengar kesaksian demi kesaksian terjadi di gereja kita, di keluarga kita, di pekerjaan kita, di pelayanan kita. Tuhan Yesus memberkati. Baik, kita siapkan hati kita. Kita akan mengadakan perjamuan kudus. Kita arahkan hati kita kepada salib di Bukit Golgota, di mana tanda kasih-Nya yang sudah diberikan buat saudara dan saya. Mari berdoa. Bersyukur buat waktu yang Kau berikan kepada kami, untuk kami mengingat kembali bahwa Engkau sudah mati bagi kami untuk menebus tiap dosa dan pelanggaran kami. Kami percaya perjamuan kudus ini menjadi berkat buat kehidupan kami. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Sebab setiap kali kamu makan dan minum roti ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi, barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti dan minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu, hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya, dan baru sesudah itu makan dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu, banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Karena salib-Mu, ku hidup. Karena salib-Mu, Kita angkat roti ini. Engkau yang berkuasa sembuh untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Dan firman Tuhan katakan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam, waktu diserahkan, mengambil roti. Dan sesudah itu, Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apakah saudara percaya ada kuasa di dalam tubuh Yesus? Dan apakah saudara percaya bilur-bilur Yesus sudah menyembuhkan sakit penyakit saudara? Kalau saudara percaya, mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih buat tubuhmu yang benar-benar makanan. Dan kami mengangkat cawan ini di hadapan-Mu ya Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu memakannya menjadi peringatan akan aku. Apakah saudara percaya ada kuasa di dalam darah Yesus? Apakah saudara percaya kuasa iblis, kuasa
kutuk sudah diputuskan dan dikalahkan oleh kuasa darah anak domba Allah. Kalau saudara percaya, mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih buat darahmu yang benar-benar minuman. Ada kuasa di dalam perjamuan kudus ini. Itulah sebabnya kami mengangkat tangan di hadapan-Mu ya Tuhan. Tanda ucapan syukur kami dari batin kami yang paling dalam. Buat keselamatan yang Engkau berikan. Engkau di dalam kami dan kami di dalam Engkau. Ada mujizat, ada terobosan, ada kemenangan yang terjadi. Terpujilah nama-Mu. Kami menyembah-Mu ya Tuhan. Kami mengagungkan nama-Mu. Terima kasih. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Ya Tuhan, Engkau di dalam kami dan kami di dalam Engkau. Dan kami tahu Tuhan, bersama-Mu kami cakap melakukan perkara-perkara yang dahsyat dan luar biasa. Ada terobosan dalam kehidupan kami, ada kemenangan dalam kehidupan kami. Masa depan cerah penuh pengharapan sudah menjadi bagian hidup kami. Dan kami percaya perjamuan kudus ini ada pemulihan, ada mujizat yang kami terima, yang sakit disembuhkan, yang kekurangan diberkati, yang mengalami ikatan dilepaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau di dalam kami dan kami di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita akan akhiri ibadah kita pagi hari ini. Kita adakan pujian, kami memuji kebesaran-Mu. Bye.
ibadah kita sudah selesai, tapi saya terus berdoa dan tetap berdoa, firman Tuhan yang kita dengar akan terus bicara dan membuat kita melangkah. Ayo ambil sebuah keputusan. Tuhan, aku mau serahkan apa dalam tanganku dalam tangan Tuhan. Aku mau pindahkan apa yang milikku jadi milik Tuhan. Dan biar kita lihat sama-sama bagaimana tangan Tuhan yang ajaib, yang tidak pernah berubah dulu sekarang sampai selama-lamanya, mengadakan perkara-perkara mujizat dalam hidup Anda dan saya. Perkara mujizat dalam pekerjaan Anda, dalam keluarga Anda, dalam segala apapun yang kau buat lakukan, dibuat Tuhan berhasil dalam nama Yesus. Jemaat dikasih, mari kita angkat tangan kita tinggi-tinggi sama-sama dan kita katakan amin yang keras untuk setiap perkataan berkat yang akan saya lepaskan buat kita semua. Sebab amin mengikat janji Tuhan jadi nyata dalam hidup kita. Bapa, kami berdoa dan kami percaya dalam nama-Mu, diberkatilah pekerjaan kami, diberkatilah usaha kami. Apa yang kami sentuh, yang kami kerjakan dijadikan Tuhan berhasil. Biar kami naik jadi kepala bukan ekor. Biar kami jadi orang yang memberi meminta-minta. Kami jadi orang yang kelimpahan bukan yang kekurangan. Dan kami terima berkat ini di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, dalam nama Yesus Kristus. Baik, kita semua percaya sama-sama. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.